Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Maharani Diva Mutiara Yusniatika, mahasiswa program studi Ilmu Politik angkatan 2021 dengan nomor induk 3312421110. Sebelumnya, yang saya hormati Ibu Nugrahini Arumsari SOSMIKOM dan Ibu Siti Muslihatul Ummah SOSMIP selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Politik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan polemik politik identitas dalam pemilu. Indonesia adalah sebuah bangsa yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, dan budaya. Dengan penduduk yang begitu banyak dan juga memiliki latar belakang budaya, agama, serta suku yang berbeda-beda, kerap kali bangsa ini dihadapkan pada satu kondisi di mana persatuan berada di ujung tanduk. Seiring berjalannya waktu, persatuan di Indonesia menghadapi ancaman, entah ancaman eksternal maupun ancaman internal. Politik dalam negeri sering berada dalam keadaan tidak stabil, terutama pasca kemerdekaan, di mana kita berganti-ganti sistem pemerintahan mulai dari terpimpin parlemen sampai demokrasi Pancasila. Zaman Orde Baru, semua tersentralisasi pada pemerintah pusat yang dipegang oleh The Smiling General, yaitu Soeharto. Pada masa saat ini, era reformasi, demokrasi di Indonesia sudah dianggap cukup matang dan juga lebih baik dibandingkan era-era sebelumnya. Namun, walaupun keadaan demokrasi di Indonesia kita semakin tahun semakin membaik, ada satu hal yang tak dapat dilepaskan dari perjalanan politik di Indonesia, yaitu politik identitas. Keras dan sporadisnya politik identitas pada saat itu membuat masyarakat tersegregasi dan terbelah menjadi dua kubu, yaitu kubu pertahanan dan juga kubu oposisi. Sebenarnya, apa makna sesungguhnya dari politik identitas? Uraian mengenai politik identitas tidak terlepas dari makna identitas itu sendiri. Suparlan mengartikan bahwa identitas atau jati diri sebagai pengakuan terhadap seorang individu atau kelompok tertentu yang menjadi satu kesatuan menyeluruh yang ditandai dengan masuk atau terlibat dalam satu kelompok atau golongan tertentu. Penggabungan ke dalam kelompok atau golongan ini tentu tidak terlepas dari adanya rasa persamaan yang didasari oleh sebuah identitas. Identitas atau jati diri ini terdapat dalam berbagai bentuk dan jenis seperti identitas gender, agama, suku, profesi, dan lain-lain. Sehingga perkumpulan yang didasarkan pada satu kesamaan identitas akan membentuk sebuah kelompok identitas. Politik identitas sendiri merupakan penjabaran dari identitas politik yang dianut oleh warga negara berkaitan dengan arah politiknya. Politik identitas lahir dari sebuah kelompok sosial yang merasa diintimidasi dan diskriminasi oleh dominasi negara dan pemerintah yang menyelenggarakan sistem pemerintahan. Dari sini, kita dapat disimpulkan bahwa sebenarnya politik identitas adalah sebuah cara berpolitik yang didasarkan pada kesamaan identitas. Di Indonesia sendiri, politik identitas kerap dikerucutkan menjadi dua kelompok, yaitu nasionalis dan juga agamis. Politik identitas memberikan ruang yang besar bagi terciptanya keseimbangan dan pertentangan menuju proses demokratisasi sebuah negara. Apabila tidak dikelola dengan tepat dan bijak, akan menyebabkan hancurnya stabilitas negara. Pertentangan antara kedua identitas tersebut dapat mengancam kestabilan negara apabila pemerintah tidak memiliki political will dalam menengahi isu ini. Bukan saja kepentingan politik yang dipertaruhkan, melainkan juga kepentingan masyarakat luas. Sebab politik identitas sebagai politik perbedaan merupakan tantangan tersendiri bagi tercapainya sistem demokrasi yang mapan. Sebagai langkah antisipasi terjadinya politik identitas pada pemilu tahun 2024 mendatang, dapat dilakukan sosialisasi dan edukasi yang masif tentang kampanye bermartabat, menjaga persatuan dan kesatuan terhadap masyarakat. Upaya sosialisasi dan pendidikan tidak hanya di ranah diskusi, tetapi juga di ranah dunia maya dengan membanjiri masyarakat kampanye modernisasi, beragam, toleransi, dan menjaga kebinekaan. Anggota Bawaslu Loli Suhenti memprediksi politik identitas akan digunakan oleh oknum politisi pada pemilu tahun 2024. Oleh karena itu, Bawaslu mengharapkan dukungan dari tokoh-tokoh agama dalam mencegah politik identitas. Politik identitas atau SARA merupakan kampanye hitam yang mudah dikerjakan dan digunakan dengan biaya yang murah. Oleh sebab itu,
Tindakan pencegahan harus bisa mengantisipasi kemungkinan penggunaan politik identitas dan SARA selama tahapan pemilu tahun 2024. Sebagai upaya pencegahan, Bawaslu menyelenggarakan diskusi kelompok terkumpul atau DKT, penyusunan agenda pencegahan politisi SARA dan hoax pada pemilu tahun 2024 bersama perwakilan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Konferensi Wali Gereja Indonesia, Parisada Hindu Dharma Indonesia, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Bawaslu Provinsi Banten, dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Perlibatan tokoh agama sebelum tahapan kampanye bertujuan membentengi umat. Selain itu, keberadaan tokoh agama selama pemilu juga menangkan situasi krisis. Tokoh agama selanjutnya bisa memberikan penjelasan apabila terjadi disinformasi yang berhubungan dengan politisi SARA. Mungkin berikut yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.